Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Panji Rasib Kalau, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam, IAIN Ambon, semester 5. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan kode etik atau etika profesi kepolisian, kejaksaan, dan etika profesi hukum. Penjelasan ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh salah satu dosen kami, yaitu Bak Dr. Muispika Hulan selaku dosen penghimpun mata kuliah etika profesi hukum. Baik, teman-teman serta saudara-saudara sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu etika. Di dalam referensi yang saya dapat dalam buku karangan Dr. Suparman Marzuki SHMH, dalam buku itu menjelaskan bahwasannya etika berasal dari bahasa Yunani yang bahasa Yunani yaitu ethos, dan dari bahasa Arab yakni akhlak, yang berarti watak atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Terkait dengan etika profesi sendiri adalah pandangan, sikap, dan perilaku etis pribadi dan proses sebagai bagian integral dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Nah, terkait dengan judul yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya saya akan menjelaskan perihal etika dari kepolisian, etika dari kejaksaan, dan etika hukum, maka saya akan langsung menjelaskan terkait dengan etika kepolisian, di mana dalam etika kepolisian dijelaskan berdasarkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian. Dalam kode etik tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota kepolisian negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya, dijabarkan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut untuk dijalankan. Di dalam kode etik tersebut bahwasannya dijelaskan terkait dengan pasal-pasal yang menjelaskan tentang larangan dan lain sebagainya terkait dengan etika dalam menjalankan profesi kepolisian. Teman-teman bisa nanti membuka dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011. Dalam salah satu pasalnya menjelaskan terkait dengan etika profesi Polri, di mana menjelaskan bahwasannya etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan kepribadian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan terkait dengan tugas dan kewajiban kepolisian, di mana kepolisian memiliki kewajiban yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Untuk itu apabila adanya oknum-oknum kepolisian yang tidak melakukan seperti dengan yang diatur dalam undang-undang maupun yang tertuang dalam kode etik kepolisian, maka itu sudah melanggar kode etik tersebut, dan itu melanggar profesi yang dia emban. Adapun jenis-jenis pelanggaran etika profesi kepolisian, di antaranya yang sering kita temui itu yang pertama adanya pelanggaran tindak pidana, adanya pelanggaran meninggalkan tugas, adanya pelanggaran sumpah atau janji anggota atau jabatan, adanya pelanggaran terhadap kewajiban, adanya pelanggaran terhadap larangan, dan lain sebagainya. Jika ada anggota Polri yang melakukan hal-hal tersebut, maka sudah barang tentu bahwasannya dia telah melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh kepolisian, dan dia sudah melanggar Tribrata dan Catur Prasetya kepolisian.
Selanjutnya saya masuk kepada poin yang kedua, yaitu etika kejaksaan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per datar 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 tentang kode etik perilaku jaksa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya profesi jaksa yang diberi wewenang dan tugas melakukan penuntutan kejaksaan tidak luput dari kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, larangan dalam ketentuan maupun dalam kode etik lainnya. Jaksa merupakan salah satu profesi yang diberikan tugas, atau jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Sebagaimana bahwasannya penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka barang tentu jaksa sudah adalah anggota sipil yang memiliki wewenang yang sangat besar. Tetapi adapun oknum-oknum yang biasanya membuat atau melakukan suatu larangan yang telah disebutkan dalam kode etik untuk tidak dilanggar tetapi malah melakukan pelanggaran tersebut, adanya diantaranya bahwasannya jaksa bisa saja melakukan suatu tindakan kejahatan berupa melanggar larangan yang diatur dalam undang-undang, dalam kode etik, melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud, melakukan perbuatan tercela. Hal-hal ini dilakukan dengan berbagai macam. Ada kalanya jaksa juga bisa menjanjikan kepada pelaku atau kepada tersangka bahwasannya dia bisa untuk menyelesaikan suatu perkara dengan catatan harus adanya seperti membayar dan sebagainya, melakukan investasi dan sebagainya yang dapat menguntungkan orang tersebut. Sehingga jikalau hal-hal ini dilakukan, maka sudah barang tentu itu sudah melanggar kode etik daripada seorang kejaksaan dan itu melanggar etika profesi jaksa tersebut. Untuk itu, kita selaku orang yang nanti melanjutkan estafet daripada penegak-penegak hukum ke depannya tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan yang selanjutnya terkait dengan etika kejaksaan. Mohon maaf, salah, saya ralat. Etika profesi hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk kalau berbicara terkait dengan etika profesi hukum, kita sudah tahu bahwa profesi hukum itu ada berbagai macam. Di antaranya ada kepolisian, kejaksaan, ada juga kehakiman, ada juga notaris, ada juga advokat dan lain sebagainya. Bahwasanya apabila kode etik atau apabila etika profesi hukum yang telah diemban kepada orang yang merupakan penegak hukum, namun dia lalai dalam menjalankan tugasnya, maka dia sudah mengkhianati daripada profesi hukumnya tersebut. Profesi hukum khususnya ditujukan kepada profesi yang bergelut di bidang hukum, utamanya yang seperti tadi sudah saya katakan, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan notaris, dan lain sebagainya. Dalam karangan buku yang referensi yang saya temukan, bahwasanya etika profesi hukum adalah akhlak yang mengatur kewajiban para anggota profesional hukum untuk berperilaku yang dapat disetujui oleh orang-orang yang adil. Artinya bahwasannya orang yang melakukan profesi hukum itu dia harus berperilaku yang adil, bahkan dia harus jujur, integritasnya itu harus ditetapkan. Jadi selaku bahwasannya kita merupakan penerus dari nantinya akan kedepannya menjadi para penegak-penegak hukum, entah itu nanti kepolisian, kejaksaan, hakim dan sebagainya, maka kita harus menghargai profesi kita dan tidak boleh melanggar daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga kita menjadi penegak hukum yang baik dan bisa menjadi penegak hukum yang menegakkan keadilan dan bisa memberikan keadilan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, mari sama-sama menjadi penegak hukum yang baik ke depannya, tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Hukum jaya. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Saya hanyalah manusia biasa. Apabila ada perkataan
yang saya ucapkan mungkin salah berkata atau dalam bertutur kata kurang berkenan di hati para saudara sekalian yang nantinya menonton video ini. Saya mohon beribu-ribu maaf karena saya manusia biasa yang tak pernah luput daripada kehilafan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq, la aku mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.